Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to channel guys. Di sini saya akan memperkenalkan objek pariwisata yang ada di daerah saya di Duri, Riau, yaitu Danau Polemudo. Oh iya, sebelumnya saya memperkenalkan diri. Saya mahasiswa aktif semester 5 Prodi Manajemen Haji dan Umroh, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam UIN, Syekh Muhammad Jamil Jambe Ketinggi. Tujuan saya membuat video ini ialah untuk memenuhi tugas mata kuliah pemasaran biro syariah dengan dosen pengampu Bapak Rusdi Fauzan. Di sini saya mengambil objeknya yaitu Danau Polemudo di Riau. Yang sama kita saksikan di video. Di sini merupakan jalan menuju area pariwisata yang sebelumnya kita mulai dari jalan raya, yaitu jalan lintas Duri Dumai kilometer 6. Jalan menuju pariwisata ini sudah bagus. Sebelumnya jalan tersebut hancur karena aspalnya rusak. Di sini saya memvideokannya melalui orang tua saya. Jarak tempat pariwisata dengan rumah saya sebenarnya tidak terlalu jauh. Bisa juga melalui di dalam perumahan tersebut ada jalan putus ke tempat pariwisata tersebut. Tapi saya mengambilnya melalui jalan raya karena supaya teman-teman bisa tahu dari jalan raya kilometer 6 menuju pariwisata. Oh ya, di sini adalah gerbang tempat memasuki pariwisata yang kita lewati. Kita saksikan bersama pariwisata ini sudah lama, sekitar 1 tahunan, mengalami penurunan dan banyak permasalahan yang ada. Pada masa jayanya, Danau Polemudo ialah salah satu wahana wisata keluarga yang cukup menarik untuk dikunjungi di daerah Duri, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Danau Polemudo merupakan sebuah kompleks aneka wahana permainan yang dilengkapi danau kecil dengan air yang jernih. Pada masa jaya tersebut, Danau Polemudo terletak di jalan lintas Duri Dumai kilometer 6, Desa Balai Makam, Kecamatan Batin Solapan, Duri, Kabupaten Bengkalis, Riau. Tempat yang paling banyak dikunjungi wisatawan pada saat hari-hari libur. Ada beberapa wahana, diantaranya aneka wahana permainan. Di kawasan ini terdapat beberapa jenis wahana permainan yang bisa dimanfaatkan oleh para pengunjung. Bagi Anda yang suka berenang, tersedia kolam renang yang bisa membuat tubuh Anda segar. Kedua, wahana outbound bagi pengunjung yang menyukai tantangan. Anda bisa menikmati wahana flying fox. Ketiga, suasana pemandangan yang mendung di sepanjang area Danau Polemudo. Pengunjung akan disuguhkan dengan deretan pohon nyur yang melambai. Dan
lokasi Danau Kolomodo yang terletak di Desa Balai Makam, Kecamatan Mandau yang sekarang bernama Kecamatan Batiun Solapan, Duri, Bengkalis. Teman-teman bisa menggunakan rute kendaraan darat dari pusat kota Pekanbaru dengan menggunakan kendaraan roda 2 atau roda 4 dengan menempuh jarak perjalanan 3 hingga 4 jam. Ataupun dengan kendaraan roda 4 atau lebih bisa melalui jalan tol sekitar 1,5 hingga 2 jam. Oh iya, itu adalah sekilas tentang Danau Kolomodo di masa jayanya. Danau Kolomodo sekarang banyak mengalami kerusakan di tempat area wisata dan kurang terawatnya area wisata dikarenakan sudah mulai ditinggalnya oleh pengunjung dan tidak dikunjungi pengunjung tempat wisata tersebut. Permasalahan yang ada di Danau Kolomodo tersebut ialah permasalahannya yang sama-sama kita lihat ialah danau sudah banyak semak dan rumputan tinggi, kurangnya toilet umum di kawasan wisata, kurang terjaganya kebersihan di area danau, tidak teraturnya area parkir, sering terjadi pencurian di area parkir, tidak adanya manajemen wisata, kurangnya perhatian pemerintah terhadap pariwisata tersebut, banyak wahana yang tidak terawat dan tidak tersedia lagi. 9. Tidak ada posko tempat para pedagang sehingga tidak tertata rapi. 10. Minimnya pengawasan pengelola terhadap pengunjung sehingga sering pengunjung yang tenggelam. Solusinya melakukan pembersihan. Yang kedua, menambah fasilitas WC umum. Yang ketiga, petugas kebersihan harus selalu memperhatikan kebersihan dan memberi sanksi kepada pelanggar kebersihan. Menambah karyawan dan tukang parkir. 5. Menambah karyawan atau memasang CCTV karena pengelola danau membuat manajemen wisata agar bisa berjalan sesuai prosedur. Ketujuh, meminta pihak pemerintah daerah untuk memberikan dukungan berupa fasilitas pendukung seperti promosi, sarana prasarana, dan keuangan. 8. Melakukan renovasi pada wahana yang telah rusak dan menambah wahana. 9. Pihak pengelola danau membuat posko pedagang agar tertata rapi dan jelas. 10. Mengkhususkan satu orang untuk memperhatikan jika ada kejadian seperti pengunjung yang tenggelam. Kesimpulan. Kawasan danau yang bersih dari semak atau rumputan menjaga keindahan danau, objek wisata, dan mengurangi risiko hewan buas. 2. Memudahkan pengunjung untuk buang air besar dan kecil. 3. Dengan terjaganya kebersihan membuat pengunjung nyaman. 4. Adanya karyawan khusus parkir, pengunjung tidak akan sulit untuk memarkirkan kendaraannya. 5. Dengan adanya satpam atau CCTV di area parkir, pengunjung merasa aman dan nyaman dengan layanan tersebut. 6. Adanya manajemen di daerah wisata membuat wisata tersebut terarah dan berjalan lancar. 7. Dengan lengkapnya sarana prasarana di danau membuat pengunjung akan bertambah. 8. Dengan perbaikan wahana dan penambahan wahana membuat pengunjung berdatangan dengan fasilitas tersebut. 9. Tertata rapinya pedagang membuat danau indah dipandang dan pengunjung mudah untuk menikmati kuliner. 10. Dengan adanya karyawan yang khusus memantau wisatawan, maka tingkat kecelakaan di dalam danau berkurang. Baiklah, sama-sama yang kita saksikan sekarang, nampaknya di dalam area danau mulai ada pembangunan untuk menghidupkan wisata tersebut kembali. Karena di beberapa titik ada pembuatan seperti apa itu kita sama-sama lihat jembatan dan beberapa
perbaikan terhadap sarana prasarana. Mulai sedikit tampak ada perbaikan. Jadi tadi setelah saya jabarkan 10 kesimpulan, 10 permasalahan, 10 solusi dan kesimpulannya. Untuk itu sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye bye.